Salam kenal semuanya. Di sini kami merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Di sini kami akan menjelaskan sebuah ide UMKM atau yang biasa disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, di sini kami memiliki nama anggotanya yaitu Sifu Teams. Yang beranggotakan yang pertama itu ada Ricky Chung dengan MPM 1912035, yang kedua ada Koral Aswanti dengan MPM 1912007. Yang ketiga ada saya sendiri dengan MPM 191 2019. Yang keempat ada Friendly dengan MPM 1912026. Dan ada Carlos William dengan MPM 191 2022. Promosi. Seperti apa sih yang kalian tahu mengenai promosi itu sendiri? Nah, promosi adalah sebuah upaya untuk mengiklankan sebuah produk atau merek dalam suatu perusahaan dalam bentuk penawaran ataupun pemberitahuan dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat luar untuk melihat dan membelinya sehingga ada peningkatan penjualan itu sendiri. Nah, hal tersebut juga sangat diperlukan sebagai suksesnya sebuah pangsa pasar dalam dunia jual beli sebuah produk atau jasa. Untuk kalangan saat ini, nah seperti yang kita ketahui, dunia promosi itu sudah sangat lekat pada pikiran manusia itu sendiri. Nah, pusat perbelanjaan, baik barang maupun jasa yang mengenai adanya kebutuhan manusia sudah menerapkan metode tersebut untuk memancing minat calon pembeli atau pemakai. Banyak sekali metode promosi, salah satunya yaitu menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain dengan mengambil gambar dan video produk atau jasa yang ditawarkan untuk dipromosikan pada media sosial tersebut. Foto dan video yang telah diambil akan diseleksi dan diedit semenarik mungkin untuk meningkatkan mutu kualitas dan ketertarikan orang. Nah, teknik pengambilan gambar yang akan dipublikasikan menjadi salah satu hal penting dalam merencanakan posisi atau sudut pandang tersebut. Dari hal tersebut, kami berusaha untuk menerapkan teknik yang berbeda dengan media yang masih sama, berupa digital dan menghasilkan karya yang lebih unik dan bermutu. Selain itu, pada masa pandemi sekarang, kami ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mengembangkan sebuah hal baru dalam teknik fotografi dan videografi. Nah, dari data yang kami dapatkan, dalam mempromosikan sebuah teknik atau gaya fotografi dan videografi, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja skill atau teknik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil dari gambar tersebut. Yang kedua ada bagaimana cara membuat hasil gambar tersebut agar dapat menarik pihak luar untuk membukanya, melihat, dan penasaran terhadap produk tersebut. Yang ketiga itu ada apakah kualitas serta efek gambar tersebut dapat mempengaruhi kinerja hasil gambar. Yang keempat itu seberapa besar efek promosi tersebut terhadap masyarakat luar. Nah, dari situ kami juga menemukan tujuan dari promosi tersebut, yaitu menjelaskan karakter dari fotografi dan videografi itu sendiri, memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai gambar yang dihasilkan, mencari teknik baru dalam dunia fotografi dan videografi dengan tujuan promosi untuk menarik masyarakat, mencari hal baru yang belum pernah diterapkan dan pelajarinya. Yang kelima itu meningkatkan kualitas mutu gambar yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang videografi dan fotografi yang ada di era saat ini. Pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada awal bulan Maret 2019. Semua kota menjadi waspada, termasuk kota yang kita tinggali, Kota Batam. Dampak pandemi ini sangat terlihat, salah satunya ekonomi kita ikut menurun. Nah, karena adanya ekonomi menurun, otomatis seluruh bisnis yang ada ataupun kegiatan-kegiatan itu juga terlihat semakin sedikitnya orang yang berkunjung dan keuangannya menurun dan terjadinya beberapa kendala lainnya. Kota Batam adalah salah satu kota yang berkembang pesat secara internasional. Berada di jalur pelayaran internasional, kota ini berdekatan sekaligus berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, ketika COVID-19 masuk ke Batam, seluruh penerbangan maupun pelayaran terhenti, dampak dari orang luar menjadi terlihat sekali. Karena posisi Batam
terletak pada titik strategis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Tidak mengherankan ketika mereka berbisnis, mereka akan mengincar orang asing dalam bisnis mereka ketika mereka berbisnis di Batam. Hal itu sudah tidak mengherankan sekali. Nah, karena kita pada masa pandemik, kemudian kita bertemunya dengan era digital. Nah, era digital terus berkembang di setiap harinya, di setiap tahunnya, sehingga kita saat ini juga melihat beberapa benda yang lebih canggih dan yang lebih mewah. Oleh karena itu, ketika pandemik dan era digital dipertemukan, itu dapat meningkatkan kebutuhan digital dan sosial media. Saat kita menggunakan sosial media, kita sering menggunakan videografi dan fotografi untuk menyimpan momen-momen yang ingin kita simpan. Akan tetapi, videografi dan fotografi ini dapat digunakan untuk hal lain, yaitu untuk promosi. Nah, jika kita menggunakan videografi dan itu promosi, itu perusahaan atau mungkin tersebut atau brand tersebut dapat disampaikan ke orang yang lebih banyak, terutama orang yang sekota dengan kita, karena di saat pandemik orang asing tidak bisa datang, maka target dari konsumen kita pindahkan ke masyarakat setempat. Walaupun kita awalnya menargetkan orang asing, tidak menutup kemungkinan tempat atau brand itu menargetkan ke orang masyarakat setempat, sehingga mereka dapat menggunakan videografi dan fotografi ini untuk mendapatkan gambar-gambar atau video atau animasi yang lebih menarik, dan orang-orang setempat pun akan tertarik untuk datang dan tertarik pada hal yang dipromosikan. Next. Oke, selanjutnya itu target UMKM kami adalah Yolobuk Cafe di Sungai Binti, Ruko nomor 3 Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425. Yolo Cafe adalah kafe yang didesain dengan konsep buku dan minimalis, mengingat perpustakaan Kota Batam tidak banyak dan jarang diketahui orang. Yolo Book Cafe meningkatkan budaya baca dengan diterapkan pada tempat yang lebih sering dikunjungi orang. Tempat tidak hanya cocok kepada yang hobi membaca, tetapi dapat diperuntukkan pecinta kopi, me time, atau mahasiswa mengerjakan tugas. Dengan konsep yang sudah unik dan menarik, sayang sekali kegiatan promosi melalui videografi dan fotografi pada soal media masih kurang menarik. Lokasi bisa dibilang sedikit jauh dari pusat kota. Orang-orang belum banyak mengetahui tempat ini. Oleh karena itu, kami akan mengambil gambar dan video untuk membantu UMKM dalam promosi. Metode pelaksana akan menggunakan kamera pribadi dan aplikasi Photoshop jika diperlukan. Dan juga kami mendapatkan kelebihan dan kekurangan proyek. Yang pertama, kelebihan. Jadi kelebihan yang kami dapat itu memiliki tempat yang unik dan juga mempunyai peluang untuk mengembangkan usaha UMKM. Dan juga desain interior, konsep buku dan minimalis membentuk suasana Instagramable. Dengan dukungan fotografi dan videografi yang baik akan menarik perhatian orang-orang untuk berkunjung. Namun kekurangannya itu adalah tidak menyediakan perlengkapan desain grafis untuk Instagram. Penyusunan media sosial Yolobook Cafe tidak rapi dan tidak banyak menarik perhatian, sehingga menjadi salah satu kekurangan. Itu adalah Google Trends yang datanya itu kami dapat dari Google Trends. Dengan ada data ini, kita dapat mengetahui bahwa selama 12 bulan terakhir, ketertarikan pada fotografi lebih tinggi dibanding videografi. Hal itu dikarenakan fotografi lebih mudah dibanding videografi. Pada era pandemi COVID-19 ini, orang-orang mulai belajar memasuki era digital, menggunakan kemampuan fotografi dan videografi untuk melakukan promosi brand atau merek atau produk dari mereka.
Data kuantitatif ini didampingi oleh metode korelasional, di mana penulis membandingkan ketertarikan terhadap suatu brand berdasar dari fotografi dan videografi yang baik. Jika fotografi dan videografinya kurang bagus, maka calon konsumen akan mengabaikan dan mencoba mencari tempat yang lain. Di era digital, terutama anak-anak muda yang sangat memperhatikan tempat-tempat yang berestetika tinggi, Instagramable semakin estetik tempat tersebut, maka semakin banyak pengunjung datang, apalagi jika menu yang disajikan enak. Next. Di sini adalah kisaran anggaran biaya yang perlu kami keluarkan untuk menjalankan proyek. Pakai internet, kita menggunakan untuk menghubungi klien, calon klien UMKM, supaya foto hasilnya lebih maksimal. Kami membeli kamera Canon, lalu membutuhkan memori untuk menyimpan foto yang telah kami dapatkan. Butuh juga standar kamera untuk memudahkan kami dalam mengambil foto. Lalu berikut adalah jadwal pelaksanaan proyek. Pada tanggal 14 Maret, kelompok kami telah mempersiapkan proposal dan akan dikumpulkan pada tanggal 15 Maret. Seandainya proposal itu disetujui, kami akan menghubungi calon UMKM. Pada tanggal 27 Maret, kami akan survei ke lokasi dan sekalian sesi pemotretan. Dan terakhir pada tanggal 23 Mei itu tugas akhir. Next. Ini adalah contoh fotografis. Kemudian ada juga contoh videografis akan ditampilkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga hasil yang kami presentasi itu dapat memberikan masukan baru dalam dunia ilmu pengetahuan dan mengenalkan hal baru juga sebagai referensi bagi setiap orang yang ingin mencobanya dalam hal yang menjadi sebuah acuan pembanding pada ilmu fotografi dan videografi. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah dan pengucapan. Sekian dari kami, terima kasih.